Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil materi kami tentang ketahanan nasional dan bela negara. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan berarti mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Bangsa adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta menguasai segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Lalu, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Dalam konsepsinya, ketahanan nasional menetapkan sejumlah unsur yang disebut dengan Trigatra, yang terdiri dari, yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu, hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud bela negara. Dua bentuk bela negara yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Theo. Kepada Theo, disilakan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama adalah untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, untuk menjaga keutuhan wilayah negara, dan juga panggilan sejarah. Kemudian kewajiban setiap warga negara. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet, dari Cina dan Cina. Pengaruh komunisme menjajar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan tersebut menjadi negara komunisme. Sumber sosiologis. Karena perubahan di bidang sosial dan budaya berlangsung sangat cepat dan dikhawatirkan pihak luar sengaja menyebar pengaruhnya dengan tujuan untuk melakukan intervensi maupun infiltrasi yang berakibat pada terjadinya disharmoni dan destabilisasi kehidupan nasional di bidang sosial budaya. Kemudian yang terakhir adalah sumber politik. Pancasila bangsa Indonesia dalam bertahan menghadapi komunis. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang adanya ketahanan sebagai sebuah bangsa dan pengembangan atas pemikiran awal semakin kuat setelah berakhirnya gerakan 30 September atau G30 SPKI. Jadi kesimpulannya adalah ketahanan nasional adalah kondisi bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, mengembangkan kekuatan nasional dalam menanggapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam, menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mencapai pertujuan menjadi tujuan nasional negara Indonesia. Ketahanan nasional dan bela negara sangat penting untuk diwujudkan agar bangsa Indonesia aman dan damai, serta terhindar dari gangguan dari dalam maupun luar negeri. Ada 3 sumber ketahanan nasional dan bela negara, yaitu ada sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Kesadaran bela negara pada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk nusa dan bangsa.
Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.